Selama masa pendudukan di Asia Tenggara, tentara Jepang telah mengumpulkan banyak emas dan tidak pernah kembali ke pemilik aslinya. Banyak emas tersimpan di bank-bank Hindia Belanda sebelum tentara Jepang menduduki Indonesia. Ketika Hindia Belanda menyerah kalah kepada Jepang pada tahun 1942, hanya sebagian emas saja yang tersisa. Sebagian besar emas raib entah kemana. Di Filipina ada kejadian serupa seperti ditayangkan di televisi Discovery Channel 2 kali. Harta karun Filipina diungkap seorang profesor sejarah Filipina dan beberapa saksi, yaitu beberapa orang peneliti dari Amerika. Menurut mereka, penyembunyian harta emas dan perhiasan dilakukan atas perintah Jenderal Tomoyuki Yamashita, tulis Sukarno dan Toh Mar tahun 2009 sebanyak 420 halaman. Hingga harta karun itu dikenal sebagai emas Yamashita. Jenderal Tomoyuki Yamashita berkuasa pada tahun 1885 sampai 1946, adalah panglima tentara Jepang untuk wilayah Filipina yang sebelumnya menaklukkan Malaya dan Singapura di awal tahun 1942, hingga dia dijuluki Harimau Malaya, dan pada bulan Oktober 1944 dia ditempatkan di Filipina, dan tahun-tahun itu tentara Jepang sudah terpojok di Asia Tenggara. Bulan September 1944 saja, Pulau Morotai di Indonesia sudah berhasil diduduki oleh tentara sekutu dan Filipina jadi sangat dekat dengan sekutu. Uang adalah perkara penting untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya yang dipropagandakan oleh Jepang. Sebuah organisasi rahasia bernama Kinoyuri alias Golden Lily diketuai oleh Pangeran Yasuhito Chichibu. Organisasi rahasia menganggap mengetahui informasi soal jarahan emas di Filipina selama Perang Dunia Kedua. Sebelum ditempatkan di Filipina, Yamashita tidak terkait dengan emas dan organisasi Golden Lily. Yamashita mulai terlibat dengan lili emas hanya 10 bulan terakhir perang, ketika para pangeran dan pembantu mereka dengan tergesa-gesa memindahkan truk pengangkut dan mobil pengangkut terakhir dengan emas batangan dan harta karun lainnya ke pegunungan utara Filipina. Tulis Sterling Seagraves dan Peggy Seagraves dalam Gold Warriors America's Secret Recovery of Yamashita's Gold pada tahun 2003 sebanyak 83 halaman. Setelah Filipina diduduki oleh tentara sekutu, bahkan ketika tentara Jepang menyerah kalah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, Jenderal Yamashita tidak langsung menyerah begitu saja kepada tentara sekutu yang ada di Filipina. Menurut buku hari-hari terakhir yang ditulis Ferdinand Marcos pada tahun 1989 sebanyak 105 halaman, disebutkan Jenderal Tomoyuki Yamashita tidak sempat lagi melarikan emas-emas hasil perang ke negerinya karena semua pelosok lautan sudah dikuasai oleh tentara sekutu. Jenderal Tomoyuki Yamashita baru menyerah kalah kepada tentara sekutu pada tanggal 2 September 1945. Dia kemudian diseret ke pengadilan militer sekutu untuk diadili atas kejahatan perangnya. Sedangkan emas yang disimpannya pun kemudian menjadi misteri besar dan menjadi bahan perburuan. Presiden Filipina Ferdinand Marcos juga tertarik pada emas-emas tersebut. Jenderal Douglas MacArthur yang sukses menduduki Filipina akhirnya dijadikan panglima tentara Amerika tertinggi di Asia. Terkait emas Yamashita, MacArthur mendapat laporan dari Edward Lansdale yang bersama Severino Garcia di Santa Romana menemukan kubah Golden Lily. Kemudian, gua-gua di Filipina diperiksa semuanya. Lalu muncul laporan-laporan kehilangan harta benda seperti emas dari bank, museum, rumah pribadi, dan tempat keagamaan seperti perang. Dan diperkirakan emas-emas Yamashita berasal dari tempat-tempat semacam itu. Demikian
videonya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain video. Selalu sehat dan bahagia. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.